Ya teman-teman, kembali lagi di channel saya. Nah, kali ini saya ingin update tentang kasus binary option yang kemarin sempat heboh ya teman-teman ya. 2 minggu ini heboh dan kelanjutannya dari Baris Krim Polri sudah memanggil salah satu afiliator besar teman-teman, yaitu Indra Kents. Tapi sayangnya dia tidak hadir dalam penyidikannya dengan alasan sakit teman-teman, sakit di luar negeri. Jadi dia dirawat di rumah sakit di luar negeri teman-teman. Nah, tapi di sini ada uniknya teman-teman. Uniknya afiliator-afiliator besar sedang kompak sakit teman-teman, yaitu Indra Kents, Doni Salmanan, dan Nodiwa Geng. Kok bisa ya sakitnya barengan gitu ya? Tapi saya sedikit simpati teman-teman pada salah satu afiliator besar ini, yaitu Indra Kents ya teman-teman. Karena hanya dia yang saat ini sudah dipanggil Baris Krim Polri. Untuk yang lain belum ada panggilan sama sekali. Tapi uniknya memang dia belum datang saat penyidikan ya, karena dia beralasan sakit. Nah, ibarat seperti sudah mau tahu masa depan lagi ya teman-teman ya, sebelum dipanggil. Nah, ini afiliator ini bisa kompak semuanya bareng-bareng sakit teman-teman. Nah, kemarin saya dapat email dari salah satu penonton saya, teman-teman. Itu emailnya berupa curhatan dia, karena dia membuat TikTok lah ya, TikTok tentang afiliasi ini, teman-teman. Yang diangkat adalah salah satu afiliator besar, yaitu Doni Salmanan. Hingga Doni Salmanan mendm dia, teman-teman. Nah, dikirim DM-nya seperti ini, teman-teman. Nah, kita bisa lihat ya teman-teman ya. Di sini itu seperti ada kepanikan ya. Mungkin karena berat bebannya sampai ini ya, kepikiran mungkin ya teman-teman ya. Hingga Doni Salmanan juga sakit mungkin ya. Kita positive thinking. Tapi saya harap sebenarnya itu Doni Salmanan ada etikat baiknya untuk meminta maaf. Tapi bukan malah menempatkan dirinya itu sebagai orang yang terzolimi, padahal dia itu secara tidak langsung sudah menzolimi banyak orang gitu. Apalagi statement istrinya yang membantu atau mensupport Doni Salmanan ya kan, membela Doni Salmanan, itu malah kesannya seakan-akan Doni Salmanan itu benar-benar lagi dizolimi. Please, mungkin kalau mau membela suami bolehlah, tapi harus lihat apakah dia di posisi benar atau di posisi salah gitu. Apalagi teman-teman, kalau teman-teman lihat eh, kontennya dia terakhir ya teman-teman ya, konten dia yang ada di King Salmanan itu semuanya videonya tentang binary option sudah dihapus teman-teman. Saya sudah bilang ini dari video saya yang kemarin, malah banyak yang ngebully saya kalau saya itu hoax ya teman-teman ya. Kalau nggak percaya teman-teman silahkan langsung masuk ke channel YouTube-nya King Salmanan. Itu videonya benar-benar hilang teman-teman. Entah dia yang menghapus atau dari pihak YouTube yang menghapus ya. Kita belum bisa berbicara bahwa itu dia yang murni menghapus teman-teman. Tapi kalau itu menghapus, jadi kesannya itu memang ada yang salah di situ ya teman-teman ya. Jadi kita harus menilai lagi, karena di situ ada banyak bukti bahwa dia itu memamerkan kemenangannya dia. Nah, itu yang membuat para member tertarik untuk ikut di binary option ini teman-teman. Nah, yang unik lagi teman-teman, itu di grup VIP pun dia sudah berpamitan. Nah, ini teman-teman, grup VIP Kotex King Salmanan. Nah, di sini teman-teman dia sudah berpamitan. Nah, seperti ini chat terakhirnya dia teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim, pada malam ini ingin memberikan pesan penting kepada rekan-rekan semua yang sedang melakukan trading, khususnya yang ada dalam grup ini. Pertama-tama saya mohon maaf apabila di hari Minggu kemarin tidak ada aktivitas apapun di dalam grup ini karena isu binary option sedang digoreng di sosial media. Nah, ini teman-teman, sangat disayangkan dia itu meminta maaf bukan karena dia telah mengajak orang
ke binary option atau menjerumuskan orang lah tepatnya ya ke binary option, tapi dia malah bilang karena tidak ada aktivitas, dan bahkan dia bilang kalau dia sekarang isunya sedang digoreng, padahal binary option ini jelas-jelas banyak manipulasinya gitu loh. Nah di sini dia juga meneruskan, dan khususnya yang nama pribadi saya juga sedang digoreng di sosial media. Nama saya sangat dijatuhkan mengenai afiliasi, padahal afiliasi itu adalah hal yang sah-sah saja. Menurut saya siapapun bisa menjadi afiliasi. Betul, semua orang bisa jadi afiliator ya. Tapi kamu itu memamerkan semua hartanya dan bilang itu hasil trading di afiliasi di tempat binary option abal-abal lah ya. Trading abal-abal menurut saya. Nah, kok tapi bilangnya mendapatkan keuntungan besarnya dari trading bukan dari afiliasi. Coba kalau kamu jujur bahwa kamu mendapatkan keuntungan itu dari afiliasi, nggak akan ada orang yang mau main di binary option itu. Saya yakin. Nah, ini di sini juga bilang afiliasi itu adalah sebuah sistem kerjasama yang menggunakan sistem bagi hasil antara broker, trading, dan affiliate. Bukan duit klien dimakan sama affiliate, karena affiliate tidak menampung dana deposit klien. Betul, tidak menampung dana, tapi logika saja bagi hasilnya itu nggak masuk akal, mulai dari 50 hingga 70%. Kita bayangkan saja kalau memang dia bagi hasil sebesar itu, nah perusahaan itu dapat untung dari mana kalau memang semuanya hampir 70% itu diberikan kepada afiliator, cuma promosi saja. Ya pasti dia akan membantai semua member-membernya untuk mendapatkan profit. Walaupun profitnya yang didapat, walaupun itu saat membantai semua member itu hanya cuma dapat 30%. Yang paling besar masih affiliate-nya gitu loh. Nah, coba kita logika sedikit teman-teman. Kalau misalkan dia saja bagi hasilnya 70% ya ke para affiliate-nya ya teman-teman ya. Nah, misalkan kalau ada salah satu member yang menang besar, apakah dia malah tambah rugi dalam? Betul nggak dari sisi bisnis? Maka dari itu saya hampir melihat untuk member-member atau yang bermain binary option itu hampir kebanyakan itu lose, nggak ada yang menang gitu loh. Kalau yang menangnya hanya nominal kecil ya wajar, pasti itu dia punya sistem atau algoritma akan menghantam semua open posisi, di mana open posisi yang paling besar akan dikalahkan teman-teman. Jadi kalau teman-teman pas open posisinya berlawanan dengan open posisi yang besar, pasti teman-teman akan dimenangkan gitu loh. Isu di atas adalah yang sedang di-blasting di sosial media dan mengakibatkan pemerintah mengeluarkan statement trading binary option itu ilegal. Seperti yang sudah saya jelaskan di awal dan selalu saya ingatkan bahwa trading itu memiliki resiko yang sangat tinggi. Ketika kita melakukan trading, terkadang kita profit dan terkadang kita loss. Nah, di sini lucu teman-teman. Dia bilang memang di sini resikonya tinggi, tapi dia selalu menggembar-gemborkan bahwa dia menang hingga 4 miliar ya kan? 4 miliar dalam waktu singkat. Nah itu loh, saya ingin bukti dia menang 4 miliar itu dari mana, coba saya lihat gitu loh. Saya nggak yakin dia bisa menang 4 miliar gitu. Nah apalagi dia bilang ya kan di situ apa namanya, trading itu dijadikan ilegal. Dari dulu itu tradingnya memang ilegal, binary option itu ilegal, dan itulah caranya dia merekrut member. Dulu saya juga merekrut member itu menggunakan ini loh linknya, kalau mau main gitu loh, kita kasih linknya karena linknya diblokir pemerintah gitu. Jadi setiap hari, setiap minggu atau setiap 1 bulan sekali itu ganti link. Nah itulah makanya betapa mudahnya kita merekrut member teman-teman. Nah itu yang bikin sangat-sangat berbahayanya binary option, harus hilang di Indonesia inilah teman-teman ya. Nah di sini dia dengan adanya isu seperti ini, dengan berat hati saya menyatakan untuk berhenti kegiatan binary option bersama kalian. Dan per hari ini saya akan melepaskan tanggung jawab dengan kalian para member di grup ini yang sedang trading di binary option. Jika kalian merasa ragu, nah kalian bisa tarik dana top up instrumen trading sangat
resiko tinggi ya. Apabila suatu saat nanti trouble dengan platform binary option, saya tidak akan bisa bantu. Nah, ini dia seperti melepas tangan teman-teman. Padahal banyak kabarnya teman-teman yang mau withdraw itu hingga diminta foto selfie, minta ini, minta itu untuk hanya sekedar withdraw saja teman-teman. Karena informasi ini binary option seperti ini ya teman-teman, itu membuat banyak orang yang sudah deposit mau withdraw depositnya itu teman-teman. Nah, dengan kejadian seperti ini, dengan cerdasnya dia langsung cuci tangan teman-teman. Dia tidak mau dilibatkan bila ada trouble nantinya. Aduh, hebat sekali dia ya. Nah, di sini juga saya melepas binary option bukan berarti saya menyerah dengan keadaan ini. Nih, lihatlah teman-teman, dari chatnya aja dia tidak ada rasa sedikit pun bersalah gitu teman-teman. Malah seperti kesannya dia itu sedang ditindas dan dizolimi gitu. Aneh sekali. Kalau dia mungkin ada kata-kata maaf setulus hati teman-teman, saya tidak akan buat konten-konten seperti ini lagi gitu. Tapi dengan dia seperti ini, saya sangat kesal sekali gitu ngelihat chatnya dia itu. Karena dia itu menzolimi tapi kesannya dia yang terzolimi. Nah, di sini dia membuat grup baru atau namanya Global Trade King Salmana. Nah, ini apalagi nih. Nah, ini saya yakin ini akan mengisi semua konten-konten grup baru di King Salmanan, teman-teman. Karena dari YouTube pun saja, teman-teman, kalau dia mau bersyukur, dari YouTube pun udah pendapatan penghasilannya besar, teman-teman. Bahkan ratusan juta gitu per bulan dengan konten YouTube yang ditonton jutaan orang. Tapi kenapa dia masih juga menjerumuskan orang? Saya yakin memang betul dari YouTube yang ratusan juta per bulan masih kalah besar daripada dia jualan binary option teman-teman. Binary option itu untungnya sangat gila dan sangat mencekik.